Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah tarawih yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang untuk kesekian kalinya Allah memilih kita menjadi hamba-hamba pilihannya yang masih setia dan istiqamah sampai di detik-detik terakhir dari bulan suci Ramadan. Malam hari ini jamaah sekalian, sebagaimana yang kita sudah sama-sama ketahui, kita berada di malam yang ke-29, malam yang penuh dengan kontroversial. Maksudnya apa? Boleh jadi jamaah sekalian, malam hari ini adalah malam terakhir kita di bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita dengarkan di berita, besok malam Kementerian Agama akan melaksanakan sidang isbat. Kalau hilalnya bulan awalnya terlihat, maka otomatis besoknya pada hari Rabu kita berhari raya. Walaupun salah satu ormas terbesar di Indonesia sudah menetapkan satu Syawalnya itu pada hari Kamis. Tapi kita hidup di Republik Indonesia yang mana Islam juga mengajarkan sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah karena melihat hilal, maksudnya bulan awal dari bulan Ramadan, dan berbukalah maksudnya beridul fitrilah ketika melihat hilal, melihat bulan awal sebagai masuknya 1 Syawal. Demikian juga kalau kemudian terjadi perbedaan pendapat, Rasulullah mengajarkan kepada kita, as-sawmu yawma tasumun, berpuasalah sebagaimana umumnya masyarakat di pemerintahan mereka berpuasa, dan beridul fitrilah kalau pemerintah kalian, masyarakat kalian beridul fitri. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya hadis sahih. Maka jemaah sekalian, ini sebenarnya adalah alternatif terbaik buat kita. Biasa ada yang tanya, ya, bagaimana ini kebenaran? Kapan lebaran? Ya, tunggu sidang isbat. Kalau sidang isbat menetapkan hari Rabu, ya hari Rabu kita lebaran. Kalau tidak, maka kita bersama-sama berlebaran pada hari Kamis. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mengetahui bahwa ternyata kita sudah berada di detik-detik akhir Ramadan, maka satu hal yang selalu menjadi pertanyaan besar kita jemaah sekalian adalah, apakah sampai detik ini kita sudah menorehkan dalam catatan amal kebaikan kita sebagai orang-orang yang diampuni di bulan Ramadan? Karena kalau tidak jamaah sekalian, maka kita terancam, semua kita terancam dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, syaqiyun abd, sungguh celaka seorang hamba. Yang mana itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dakhala Ramadan thumma salakha min falan yughfar lah. Dia mendapatkan bulan suci Ramadan, lalu kemudian dia keluar, tapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai detik ini jamaah sekalian, tidak seorang pun di antara kita yang mengetahui bahwasanya kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih merasa begitu banyak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan selama Ramadan. Mulai dari awal Ramadan datang, kita tidak menyambutnya dengan sambutan terbaik. Di pertengahan juga kita masih bersantai-santai dengan keadaan dan keberadaan Ramadan. Dan di akhir ini jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita. Kalau di awal kita tidak bisa menyambut Ramadan dengan baik, maka jangan lagi kita lepas Ramadan dengan kenangan yang buruk. Karena jemaah sekalian, kalau tadi kami sampaikan, boleh jadi Ramadan ini 29 malam ini adalah Ramadan terakhir kita di tahun ini, tapi bisa juga menjadi Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Kenapa jemaah sekalian? Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui bahwasanya umurnya akan panjang sampai Ramadan tahun yang akan datang. Untuk pelajaran jemaah sekalian, tadi pagi kita mengantar lagi salah satu saudara kita, orang tua kita yang tidak pernah membayangkan kalau Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir buatnya. Begitu juga kita jemaah sekalian, boleh jadi hari ini kita masih merasa sehat-sehat, tapi ternyata di Ramadan tahun depan orang yang kemudian menceritakan kita, tahun lalu Pak Musi itu masih ceramah di sini, tahun ini tinggal kenapa. Boleh jadi seperti itu. Karena di dalam ayat disebutkan annahum idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Seseorang itu jemaah sekalian, kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa ditunda walaupun saat dan tidak bisa dimajukan. Tidak ada yang bisa memundurkan ajal kita. Kita tidak bisa mengatakan jangan kasih sampai dulu di Ramadan. Kalau sudah diutus malakul maut, maka saat itu kekuatan apapun yang kita miliki tidak ada bandingannya dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama malaikat. Karena itu jamaah sekalian, tatkala sehini Ramadan sudah berbunyi sebagai tanda sekarang dia sudah berkemas-kemas akan meninggalkan kita, akan pergi selama 11 bulan lamanya, maka mari kita tinggalkan kenangan terbaik buatnya. Kalau malam hari ini adalah malam terakhir, maka kita bertekad jamaah sekalian, kita jadikan malam ini adalah malam yang paling semerbak kebersamaan kita dengan bulan suci Ramadan. Kalau perlu kita tidak tidur lagi. Kalaupun ada tidur, biarkan tidur itu sedikit, karena memang salah satu cirinya penghuni surga itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya mereka itu sedikit sekali tidurnya, selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dari awal Ramadan kita merasa begitu banyak kekurangan, maka ketahuilah jemaah sekalian, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, dan Allah membuka pintu taubatnya lebar-lebar buat kita. Walaupun mungkin tinggal tersisa 1 atau 2 hari ini, dibandingkan dengan kekurangan dan kelalaian yang kita lakukan selama kurang lebih 28 atau 29 hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah merasa beban berat untuk menerima taubat kita kepadanya. Karena hanya 2 memang penghalang taubat. Hanya 2 yang bisa menjadikan taubat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu hatta yughargir. Yang kedua adalah hatta yatlu asy-syams min maghribiha. Yang pertama kalau nyawa sudah sampai ke kerongkongan, dan yang kedua kalau matahari sudah terbit dari barat. Tapi selama 2 kejadian itu belum, sebesar apapun dosa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni. Dan terakhir jemaah sekalian,
sebagai bahan muhasabah dan motivasi kita di malam hari ini, saya ingin mengungkap dan mengangkat sebuah kisah yang pernah terjadi kepada salah seorang ulama yang namanya Fudail bin Iyad. Beliau ini adalah ulama tabi'in, kelas setelah para sahabat, masa setelah sahabat. Beliau pernah bertemu dengan seorang laki-laki, kemudian dia bertanya, "Ya rajul, wahai sang lelaki, kam umruk? Berapa umurmu?" Dia mengatakan, "Situna sana, 60 tahun." Kemudian dia katakan, "Idan anta mundu sittina sana tasiru ila Allah wa tushiku an tasila." Berarti kamu sudah berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 60 tahun dan tidak lama lagi sampai. Maka kemudian laki-laki mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Fudail bin Iyad kemudian mengatakan, "Ata'rifu ma ma'nahu?" Kamu tahu apa artinya itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Laki-laki ini mengatakan, "Nah, betul, saya tahu. Maknanya itu adalah anni lillahi ab wa anni ilaihi raji'." Itu artinya saya ini memang hamba diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah. Kata Fudail bin Iyad, tidak sampai di sini. Kata beliau, kalau engkau mengetahui, kalau orang mengetahui bahwa dia itu adalah seorang hamba dan akan dikembalikan kepada Allah, arafa annahu mawqufun baina yadayillah. Berarti dia harus tahu bahwa nanti dia akan diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa, kata Fudail bin Iyad, yang mengetahui bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah kelak, maka sesungguhnya dia juga harus tahu bahwa dia akan ditanya oleh Allah. Dan siapa yang mengetahui bahwa nanti dia akan ditanya oleh Allah, falyu'idda lil jawab, maka sungguh dia harus mempersiapkan jawabannya. Maka dalam riwayat disebutkan bahwa tiba-tiba laki-laki ini menangis. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Fudail, nasihati. Terus apa yang saya harus lakukan kalau sudah begitu? 60 tahun ini saya punya umur ini, yang diisi dengan maksiat, dengan dosa, dengan kesalahan. Saya sudah tidak lama lagi mau sampai. Apa nasihatnya?" Apa kata Fudail bin Iyad di sini? Intinya jamaah sekalian, karena kita berada di akhir Ramadan, kata Fudail bin Iyad, "Ittaqillaha fima baqiya." Kalau dalam kisahnya Hasan al-Basri, beliau mengatakan, "Ahsib fima baqiya." Perbaiki di sisa yang ada itu. "Yughfaru laka ma qad mada wa ma baqiya." Kalau engkau memperbaiki di sisa itu walaupun sedikit, kata Fudail bin Iyad, maka Allah akan mengampuni yang sudah lalu dan memperbaiki yang akan datang. Inilah kasih sayangnya Allah. Kita sudah melakukan dosa yang begitu banyak, tapi begitu kita mohon ampun dengan benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Tidak seperti manusia. Kalau sudah melakukan kesalahan demi kesalahan, terus melakukan kesalahan, maka akan muncul statement, tidak ada maaf. Tapi Allah tidak punya kata-kata seperti itu. Kita ulangi pun, terulang pun, begitu memohon ampun dan bertaubat, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di Ramadan tahun ini sebagai orang-orang yang maghfurin, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir Ramadan ini, kalau kita tunjukkan kesungguhan kita tidak mau berpisah dengan Ramadan kecuali dengan kenangan yang terbaik, maka insya Allah kita berharap Allah pertemukan dan perjumpakan kita kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan jemaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian sebelum kami tutup, karena sudah 3 kali kayaknya berdiri di sini, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, sama sekali tidak ada maksud dan tujuan lain kecuali kita saling mengingatkan, dan saya mohon dimaafkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah pertemukan kita dan perjumpakan kita, serta mempersatukan kita di surganya kelak sebagaimana Allah persatukan kita di dunia ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.